Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi mengenai topik masalah dan desain penelitian. Jadi topik penelitian ini merupakan pokok pembicaraan yang diangkat atau dituliskan dalam sebuah penelitian. Topik penelitian ini menjadi titik sentral sebelum masuk ke tahapan-tahapan penelitian berikutnya. Nah, topik penelitian ini menjadi landasan dan pedoman dari dilakukannya sebuah penelitian. Topik penelitian ini biasanya masih bersifat abstrak, terus juga terlalu umum dan luas, tapi nantinya akan menjadi lebih spesifik dan terarah seiring dengan dilakukannya proses penelitian lebih lanjut. Topik penelitian ini bisa didapatkan dari berbagai sumber bacaan, pengamatan, ataupun dari hasil penelitian orang lain. Nah, berikut kriteria topik penelitian. Yang pertama itu adalah relevan. Jadi topiknya harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jadi nanti penelitian ini memiliki nilai yang signifikan. Terus asli, jadi topik harus menawarkan perspektif baru atau berbeda dari penelitian sebelumnya, baik dari segi metodologi, konteks maupun analisisnya. Gitu. Kemudian ada spesifik, jadi topik harus cukup spesifik supaya dapat diteliti secara mendalam, karena waktu dan sumber dayanya kan biasanya terbatas gitu ya. Lalu terukur, topik harus bisa memungkinkan pengumpulan data yang terukur dan dapat dianalisis secara empiris. Kemudian feasible atau layak dilaksanakan, topik harus dapat dilaksanakan dengan sumber daya waktu, dana gitu ya, atau data, akses data gitu yang tersedia. Kemudian bermanfaat, jadi topik ini harus memberikan manfaat nyata baik bagi masyarakat, kebijakan publik, maupun untuk pengembangan bidang studi tertentu. Nah, kendala dalam menentukan topik penelitian, pertama itu misalnya tidak tahu harus memulai dari mana proses penelitian. Ini misalnya dikarenakan peneliti belum memahami dengan baik esensi penelitian. Karena itu dia kebingungan gitu ya, akan berbicara tentang apa atau akan membahas mengenai apa begitu. Lalu tergoda oleh isu-isu besar, jadi biasanya seorang peneliti ini tergoda ingin meneliti sesuatu yang besar atau sesuatu yang aneh, yang luar biasa gitu. Tapi dia tidak mempertimbangkan kemampuan pribadi, baik secara teknis maupun secara intelektual. Jadi kan kesulitan untuk melakukan penelitian ini. Lalu tidak memahami basis keilmuan sendiri. Jadi penelitian secara ilmiah ini memiliki karakteristik tersendiri. Karakter ini melekat pada bidang ilmu yang akan kita teliti gitu ya, atau bidang ilmu si peneliti. Maka dari itu, dasar teori dalam penelitian akan menunjukkan bidang ilmu ini gitu ya. Peneliti pada dasarnya harus sudah sangat paham dengan topik yang akan diangkat. Lalu ada terjebak pada hasil penelitian orang lain. Ini bisa terjadi karena akses informasi saat ini begitu mudah dan luas ya, jadi bisa mengakses banyak artikel atau penelitian-penelitian orang lain gitu ya. Nah, biasanya karena terlalu banyak mencari atau mengakses dari judul-judul yang sebelumnya itu, peneliti ini cenderung terjebak untuk mengambil ide atau mengambil topik yang sudah diteliti orang lain gitu ya, dan hanya melakukan perubahan objek penelitian aja misalnya gitu. Jadi misalnya judulnya sama, terus hanya beda objeknya gitu ya. Padahal belum tentu objek yang diteliti ini punya bobot masalah untuk diteliti. Nah, untuk menentukan topik penelitian, yang pertama, pilih topik yang sesuai dengan bidang keilmuan. Jadi kita harus paham kan ya. Jadi kita memilih topik penelitian itu kita harus menguasai topiknya, bidangnya gitu. Lalu bermanfaat untuk subjek penelitian, pelajari literatur yang ada, lalu juga memilih hal yang sedang tren atau isu aktual. Jadi isu-isu terkini atau masalah yang sedang tren gitu ya. Identifikasi kesenjangan penelitian, lalu juga diskusi dengan ahli. Nah, topik ini berbeda dengan judul penelitian. Jadi judul ini adalah bentuk turunan dari topik yang sudah ditentukan. Sedangkan topik ini kan tadi ya seperti yang kita tahu,
Nah, topik yang dipilih dengan tepat akan menjadi fondasi bagi seluruh proses penelitian gitu ya. Mulai dari perumusan masalah sampai analisis data, juga penyajian hasilnya gitu. Pemilihan topik ini harus dilakukan dengan baik, cermat, sistematis gitu ya. Juga harus ada pertimbangan yang matang gitu ya. Karena ini akan menentukan arah atau langkah-langkah ke depannya. Nah, ini untuk perbedaan topik dan judul. Jadi topik ini merupakan gambaran umum dari sebuah karya ilmiah, sedangkan judul merupakan gambaran spesifik dan detail dari sebuah karya ilmiah. Lalu satu topik boleh digunakan bersamaan dan dibagi menjadi beberapa judul. Sedangkan tiap karya ilmiah yang sama topiknya harus punya judul yang berbeda gitu ya. Topik sifatnya lebih umum dan jangkauannya lebih luas, sedangkan judul sifatnya lebih spesifik karena mencerminkan isi dari karya ilmiah. Topik adalah pokok permasalahan yang akan dibahas di karya ilmiah, sedangkan judul adalah perincian atau penjabaran lebih detail dari topik. Lalu ada yang namanya tema. Tema ini adalah suatu pokok pikiran yang sifatnya umum dan luas, sedangkan judul ini adalah cerminan dan batasan tentang suatu masalah yang diangkat dalam sebuah tulisan. Nah, ini contohnya. Tema misalnya perpajakan. Jadi tema ini lebih luas daripada topik gitu ya. Temanya perpajakan, lalu topiknya kepatuhan pajak gitu ya. Nah, judul ini kan lebih lebih spesifik lagi daripada topik. Nah, judulnya misalnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM. Nah, sebuah penelitian ini harus memiliki permasalahan yang ingin dipecahkan. Jadi pasti ketika melakukan penelitian ya pasti akan ditanyakan masalahnya apa gitu ya. Nah, masalah penelitian adalah penyimpangan dari suatu kondisi terkini yang perlu dipecahkan atau diuji secara sistematis. Masalah penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu persoalan yang mungkin dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Jadi kan masalah penelitian ini adalah penyimpangan dari kondisi terkini gitu ya, yang perlu dipecahkan. Nah, adanya penyimpangan atau kesenjangan ini, kesenjangan dari kondisi terkini ini gitu ya, dapat menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu kenapa terjadi kesenjangan tersebut atau kenapa terjadi penyimpangan tersebut gitu ya. Nah, dari pertanyaan ini permasalahan penelitian dapat dikembangkan. Nah, apakah setiap kesenjangan dapat dikembangkan menjadi permasalahan penelitian? Jawabannya tidak ya. Jadi suatu masalah dalam penelitian dapat dikembangkan bila mencakup yang pertama, adanya kesenjangan dari yang seharusnya, misalnya teori maupun fakta empirik temuan penelitian terdahulu dengan kenyataan sekarang yang dihadapi. Lalu dari kesenjangan tersebut dapat dikembangkan pertanyaan mengapa kesenjangan itu terjadi. Pertanyaan tersebut mungkin untuk dijawab dan jawaban lebih dari satu kemungkinan. Jadi jenis sumber masalah penelitian ada dua, yaitu sumber masalah penelitian formal dan non-formal. Nah, sumber masalah penelitian non-formal yang pertama ada pengalaman. Pengalaman merupakan permasalahan yang diangkat dari pengalaman pribadi seorang peneliti. Tapi masalah ini harus memenuhi kriteria agar dapat dikembangkan dalam penelitian gitu ya. Lalu yang kedua ada fenomenologi, merupakan sumber masalah penelitian yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan fenomena atau kejadian tertentu. Ini biasanya yang paling sering digunakan mahasiswa gitu ya. Lalu ada konsensus atau kesepakatan. Ini adalah sebuah masalah yang muncul berdasarkan sebuah kesepakatan. Biasanya dilakukan oleh ahli dalam suatu bidang. Yang terakhir ada konjektur, merupakan sumber permasalahan yang didapat berdasarkan sifat naluriah dan juga tanpa dasar jelas. Hal ini hanya dilakukan oleh orang yang intuisinya kuat gitu ya. Namun permasalahan ini juga harus memiliki latar belakang yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Sumber masalah penelitian formal
Yang pertama itu analogi. Jadi analogi merupakan permasalahan yang didapat dari proses adaptasi suatu pengetahuan dan diterapkan pada bidang pengetahuan yang baru dan relevan. Lalu ada rekomendasi. Ini merupakan masalah yang ditemukan berdasarkan rekomendasi hasil suatu penelitian. Biasanya kalau kita lihat di jurnal itu ya ada di bagian saran gitu. Nanti peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian sesuai dari saran penelitian sebelumnya. Lalu ada renovasi, ini merupakan masalah penelitian yang didapat dengan cara mengganti, mengurangi, atau memasukkan unsur baru ke dalam suatu teori yang telah diteliti sebelumnya. Nah, identifikasi masalah perlu memperhatikan apakah masalah atau fokus yang dipilih cukup. Yang pertama, esensial. Jadi, pentingnya nilai penelitian menduduki urutan paling utama di antara masalah-masalah yang ada. Yang kedua, urgent gitu ya. Apakah masalah ini dianggap mendesak untuk dipecahkan? Yang ketiga, bermanfaat. Memiliki kegunaan atau kebermanfaatan jika masalah penelitian dipecahkan. Jenis masalah penelitian. Yang pertama ada permasalahan deskriptif. Ini untuk mengetahui status variabel dan mendeskripsikan fenomena tersebut sehingga jadi nanti penelitian deskriptif. Contohnya itu survei gitu ya. Terus bisa juga penelitian historis dan filosofis. Lalu ada permasalahan komparatif. Ini permasalahan untuk membandingkan dua fenomena atau variabel atau lebih gitu ya. Di sini peneliti berusaha untuk mencari persamaan dan perbedaan fenomena, kemudian mencari arti atau manfaat dari persamaan atau perbedaan yang ditemukan. Lalu ada permasalahan asosiatif atau korelatif. Ini adalah permasalahan untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau variabel. Nah, permasalahan permasalahan korelasi ini ya ada dua macam, yaitu korelasi sejajar dan korelasi sebab akibat. Nah, masalah dapat dikatakan baik kalau memiliki yang pertama kontribusi. Jadi salah satu ciri masalah yang baik adalah dapat memberi kontribusi kepada beberapa aspek, contohnya pengembangan teori baru, terus juga perbaikan metode gitu ya, terus manfaat dan implikasi aplikatif. Lalu yang kedua, orisinalitas. Jadi lebih baik kalau misalnya masalah itu bukan pengulangan terhadap penelitian yang sudah dilakukan gitu ya. Lalu ada pernyataan permasalahan. Yang keempat itu ada aspek kelayakan. Jadi dia dapat dijawab, terus juga mempertimbangkan waktu dan biaya, juga mempertimbangkan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, lalu juga daya dukung fasilitas maupun sumber daya lain. Nah, rumusan masalah ini berbeda dengan identifikasi masalah ya. Tadi kan kita bahasnya adalah identifikasi masalah. Kemudian ada lagi yang namanya rumusan masalah. Jadi mungkin kalau lihat penelitian lumayan familiar gitu ya dengan kata rumusan masalah. Nah, tadi masalah yang kita bahas itu ya. Masalah ini kan dia kita identifikasi ini merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi gitu, atau kesenjangan antara teori dengan praktiknya gitu ya. Sementara rumusan masalah ini merupakan suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Tapi ada kaitan yang erat gini antara suatu masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah ini harus berdasarkan dari masalah yang sudah diidentifikasi gitu. Nah, lebih lanjut mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan latar belakang, ada tugas individu gitu ya. Yang pertama, instruksinya adalah pelajari materi mengenai tujuan penelitian, perumusan masalah, latar belakang penelitian, dan desain penelitian dari berbagai literatur dan sumber-sumber gitu ya. Lalu buatlah rangkuman yang lengkap mengenai apa saja pengetahuan yang kamu temukan dari materi tersebut. Rangkuman dikumpulkan di Sipejar berupa file PDF dengan format nama seperti yang tertera ini ya.
Nah, jadi karena rangkuman ini berupa file PDF ya, jadi tidak ditulis tangan, diketik gitu ya. Harapannya adalah rangkuman ini lengkap gitu ya. Jadi apa itu tujuan penelitian, bagaimana menentukan tujuan penelitian gitu. Lalu apa itu perumusan masalah, bagaimana langkah-langkahnya dan sebagainya macamnya gitu. Nah, tugas ini dikumpulkan di Sipejar, nanti batas waktu pengumpulannya juga bisa dicek di Sipejar. Oke, sekian materi untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.